Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau menginformasikan terkait dengan sepertinya ada kebijakan baru ya yang akan diterbitkan mungkin dalam waktu dekat ini terkait dengan penggajian dan pengembangan kompetensi dosen di Indonesia. Nah, tentu ini menarik untuk kita tunggu ya, seperti apa sebenarnya kebijakan terkait dengan penggajian dan juga pengembangan kompetensi dosen di Indonesia ini. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas lebih dalam terkait dengan ini, Bapak Ibu saya mau menginformasikan bahwa nanti sekitar tanggal 21 Mei saya akan mengadakan webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah menggunakan artificial intelligence yang tentunya akan lebih cepat selesai, di mana di situ juga Bapak Ibu yang ingin mendownload ya prompting-prompting yang bisa dimanfaatkan untuk menulis jurnal internasional, jurnal nasional, buku dan lain sebagainya yang intinya berkaitan dengan program Tridharma perguruan tinggi, Bapak Ibu bisa mendownload di deskripsi dari video ini ya. Linknya sudah akan saya siapkan di situ ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ya di PPT saya um, ini sebenarnya informasi ini sudah sejak lama saya buat, tapi baru kali ini saya upload. Nah, jadi isu yang beredar itu ada kebijakan penggajian dan pengembangan kompetensi dosen di Indonesia. Mungkin kalau kita lebih fokus ya terkait dengan kebijakan penggajian ini, apakah nanti semua dosen di Indonesia itu akan memiliki kesetaraan gaji yang sama gitu ya, meskipun terlepas dari ada status yang dosen PNS maupun yang dosen non PNS. Nah, jadi Mendikbudristek itu telah mengembangkan kebijakan baru terkait dengan sistem penggajian dan pengembangan kompetensi dosen di Indonesia. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi dosen di Indonesia itu ada hubungannya dengan teknologi yang saat ini lagi berkembang, yaitu dengan artificial intelligence. Nah, target penyelesaian pembahasan mengenai gaji dosen itu direncanakan selesai pada akhir Juni. Begitu Bapak Ibu. Jadi, akhir Juni itu selesai terkait dengan kebijakan tersebut. Nah, mungkin akan disosialisasikan ya kalau bukan Juli, Agustus gitu. Nah, kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tapi juga bertujuan menciptakan kepastian hukum yang kuat bagi tenaga pendidik di perguruan tinggi. Nah, inisiatif ini mencangkup penyempurnaan sistem penggajian, kemudian ada program beasiswa, ada juga platform pelatihan digital, serta kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk misalnya perusahaan-perusahaan teknologi global gitu. Nah, pengembangan ini sejalan dengan visi mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan relevan dengan tuntutan zaman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini itu adalah sudah banyak yang menggunakan teknologi-teknologi artificial intelligence. Nah, ini yang patut kita harus sikapi ya, kita ambil sisi positifnya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang harus kita pahami seperti apa. Jadi menurut saya ya dosen itu kan belajar sepanjang hayat ya, itu yang harus dipahami. Nah, bagaimana dengan landasan hukum? Jadi, seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, beberapa bulan kemarin ya, tepatnya di tahun 2024 itu kan ada terbit Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024 yang berkaitan dengan profesi karir dan penghasilan dosen. Jadi landasan hukumnya itu terkait dari situ gitu, di mana di dalam aturan tersebut dituliskan bahwa untuk dosen PNS itu diatur atau penggajiannya itu berdasarkan dari regulasi pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sedangkan untuk yang non PNS itu mengikuti aturan ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, sayangnya itu masih banyak ya, terutama kampus. Kita melihat bahwa kampus-kampus swasta itu kan sebagian besar ya, mungkin hampir 90% itu tidak memiliki kapasitas finansial yang cukup ya, sehingga tidak mungkin ya atau agak sulit untuk menggaji dosen-dosennya itu sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, banyak juga yang menyuarakan bahwa bagi universitas PTS yang tidak mampu membayar dosen-dosennya untuk apa sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, sebaiknya ditutup saja. Tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Itu 60% lebih ya,
universitas yang ada di Indonesia itu lebih banyak berasal dari universitas perguruan tinggi swasta. Coba Bapak Ibu bayangkan berapa jumlah dosennya. Jumlah dosennya itu juga lebih banyak daripada dosen-dosen PNS. Kemudian jumlah mahasiswanya juga lebih banyak gitu. Nah, kalau misalnya ditutup, itu mau dikemanakan itu dosennya, mau dikemanakan itu mahasiswanya. Jadi jangan asal jomplang, jangan asal berkomentar yang aneh-aneh. Itu dipikirkan dulu ya. Nah, jadi waktu itu masih di Menteri Pak Nadiem Makarim ya, ada penandatangan Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024, tepatnya ditandatangani pada 10 September 2024, di mana ini peraturan resmi yang diundangkan 18 September 2024. Kemudian saat ini itu sempat ya, waktu di menterinya, sebelum menteri saat ini, Pak Satrius Mantri itu kan akan menarik ya kembali terkait dengan Permendikbud 44 tahun 2024 itu ya, karena sepertinya karena ada efisiensi anggaran, kemudian sepertinya tidak mungkin untuk menerapkan aturan tersebut. Nah, ketika sudah berganti kementerian lagi ya, Prof. Brian itu kemudian sepertinya ini akan dievaluasi kembali ya. Makanya ada di salah satu video saya membuat timelinenya itu adalah welcome back Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024. Karena kita tidak hanya berbicara saja terkait dengan penghasilan dosen di dalam aturan tersebut. Di samping penghasilan dosen yang memang dituangkan di dalam peraturan tersebut, tetapi yang paling juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman dosen itu adalah perpindahan home base eksternal ya, karena mungkin merasa bahwa di lingkungannya yang lama itu sudah tidak relevan dengan visi misinya, kemudian banyak lingkungan yang toksik, kemudian mungkin terkait dengan kesejahteraan itu tidak sesuai gitu ya. Nah, itu yang banyak dinantikan oleh teman-teman dosen. Nah, saya juga pernah menyebutkan di dalam video saya tersebut bahwa kalau di luar negeri itu perpindahan antara dosen ya, bahkan profesor, bukan dosen, profesor ya. Artinya kan kalau profesor itu kan kalau di dalam tanda kutip di Indonesia itu kan prestisius gitu ya. Kalau misalnya pindah ke kampus yang lain, pasti ada yang beranggapan bahwa kok eman gitu ya, pindah gitu. Nah, tetapi kalau di luar negeri, perpindahan antara profesor ke kampus satu ke kampus yang lain itu sudah menjadi hal yang biasa gitu. Jadi bahkan di setiap semester pasti ada profesor baru yang datang gitu. Begitupun juga ada profesor yang pergi. Nah, seperti itulah ekosistem pendidikan yang ada di luar negeri. Jadi kita harus sudah mulai menyesuaikan bahwa perpindahan dosen, home base eksternal terutama antara universitas yang satu ke universitas yang lain itu bukan merupakan sesuatu hal yang tabu lagi, tetapi harus sudah memang dibiasakan. Ya, karena memang banyak faktor yang menyebabkan orang itu harus pindah gitu ya. Ya, salah satunya mungkin karena lingkungan yang toksik, kemudian tidak ada kesejahteraan, kemudian tidak ada nilai kompetitif ya mungkin di dalam universitas tersebut. Nah, berikutnya itu adalah sistem penggajian saat ini. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa di Indonesia itu masih menerapkan sistem penggajian yang seperti yang saya tampilkan di sini ya. Jadi ada selain gaji pokok ya, yang masih mengikuti sistem dosen ASN. Nah, juga sebenarnya dosen-dosen non ASN itu atau dosen yang bekerja di kampus-kampus swasta itu ada juga berbagai macam yang mereka dapatkan ya, tetapi tidak semua universitas. Itu yang perlu juga diketahui gitu. Nah, jadi ada tunjangan profesi, kemudian ada tunjangan khusus, tunjangan fungsional, dan tunjangan kehormatan. Nah, kalau yang paling menarik itu tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional itu sudah lebih dari 15 tahun itu tidak terjadi kenaikan signifikan gitu ya. Bahkan dari dari asisten ahli ke lektor itu hanya cuma selisih 300.000 gitu. Nah, itu yang dan itu sudah berlangsung sudah cukup lama. Jadi sudah saatnya sebenarnya pemerintah dalam hal ini adalah di bawah naungan kementerian mungkin ya, di bawah kementerian itu harus sudah memikirkan terkait dengan tunjangan fungsional ini adanya kenaikan yang signifikan gitu ya. Jadi asisten ahli ya mungkin sudah akan mendapatkan tunjangan fungsionalnya mungkin 1 juta gitu. Kemudian yang lektor sudah lebih, lektor kepala lebih-lebih lagi yang ke guru besar. Nah, karena untuk ke guru besar ya, terutama guru besar yang
berkecimpung atau berada di lingkungan PTS itu tunjangan fungsionalnya kadang tidak sama dengan tunjangan fungsional yang didapatkan oleh PTS-PTS yang lain ataupun penyetaraan dengan perguruan tinggi negeri gitu. Jadi sebenarnya aturan terkait dengan persamaan gaji dosen ya mungkin itu akan menjadi jalan keluar untuk sedikit meningkatkan kesejahteraan dosen. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca di sini tunjangan profesi itu akan diberikan kepada siapa. Kalau tunjangan khusus itu diberikan kepada siapa. Terutama kalau tunjangan khusus juga tidak diberikan kepada semua dosen ya. Karena itu hanya cuma pada dosen-dosen tertentu gitu. Terutama pada dosen yang berada di wilayah daerah 3T. Itu yang akan mereka dapatkan. Jadi ya mungkin kalau dosen-dosen yang di luar dari 3T dia akan mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan kehormatan bagi yang sudah guru besar gitu. Tetapi kalau yang tidak guru besar ya mungkin mereka hanya cuma akan mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan fungsional. Dan mungkin saat ini sudah diberlakukan itu sebentar lagi itu adalah tunjangan kinerja dan juga remun. Itu yang sedang saat ini akan diberlakukan mungkin bulan Juni gitu. Jadi tinggal beberapa hari ke depan. Nah, selanjutnya itu adalah target pengembangan sistem penggajian ya. Ini yang diharapkan bahwa sistem penggajian itu mungkin akan diselesaikan itu di akhir bulan Juni ya. Di mana saat ini masih proses penyusunan draft, kemudian mungkin lagi melakukan riset terkait dengan bagaimana sih sistem penggajian yang ada dosen di Indonesia itu ya. Nah, kalau kita misalnya mau mengacu kepada beberapa universitas yang ada di luar negeri gitu ya, karena memang universitas di luar negeri pemerintahnya itu aware kepada pendidikan yang ada di negaranya. Jadi pernah itu juga saya bahas di salah satu video saya yang berkaitan dengan Tukin, bahwa kalau di luar negeri itu tidak ada dosen yang statusnya PNS maupun yang non PNS, semuanya adalah dosen nasional sehingga mereka mendapatkan fasilitas full semuanya dari pemerintah gitu. Mereka bahkan mendapatkan bonus dari pemerintah kalau misalnya memiliki kinerja yang bagus, mendapatkan bonus dari kampusnya. Kemudian yang menarik itu adalah mereka itu bebas untuk mengekspresikan idenya, termasuk mengikuti konferensi-konferensi internasional di berbagai negara, dan itu semuanya difasilitasi oleh pemerintah gitu. Jadi di reimburse gitu. Kemudian mungkin saat ini itu ada finalisasi dokumen juga bisa terjadi ya, dan penetapan hukum yang kita tunggu seperti apa sih sebenarnya pengembangan atau sistem penggajian dosen. Apakah penggajian dosen itu akan memiliki penyetaraan seperti pernah saya bahas di salah satu tulisan dari Profesor Unair waktu itu, yang lebih setuju bahwa dosen di Indonesia itu harus memiliki penyetaraan gaji di seluruh dosen di Indonesia gitu. Jadi tidak ada membeda-bedakan mana dosen yang bekerja di PTS dan di PTN. Jadi semuanya harus sama gitu. Karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Kemudian yang menarik itu adalah program beasiswa PMDSU ya. Jadi program pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi ini sebenarnya program ini tuh sudah sejak lama sih sebenarnya. Ya, ada yang dulu itu kalau di kampus saya di Indonesia waktu saya S2 itu disebutnya kayak kelas fast track gitu. Tapi itu tidak semua universitas. Jadi mereka bisa mengambil S1 langsung S2, jadi belum lulus S1 tapi sudah bisa langsung S2. Ada yang bisa S1 langsung S3 gitu ya, tetapi dengan kualifikasi tertentu gitu. Itu karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, beberapa teman saya waktu itu dia dari S1 langsung S3 gitu. Jadi S3-nya itu total 5 tahun. Semacam itu. Jadi sekaligus S2 dan S3, tapi saya tidak pernah bertanya apakah dia akan mendapatkan ijazah S2-nya. Yang jelas itu adalah program, dan tidak semua universitas mendapatkan program tersebut gitu. Jadi ada proses seleksinya ya. Kemudian ada implementasi hasilnya seperti apa, pendidikan intensifnya seperti apa, dan riset kolaboratif. Nah, riset kolaboratif ini dia harus memiliki
melakukan penelitian waktu itu dengan universitas-universitas yang sudah ditentukan, dan itu semuanya universitas luar negeri. Nah, kebetulan dia mendapatkan dua kesempatan, yaitu di Thailand sama di Jepang waktu itu. Itu yang saya ceritakan yang terkait dengan teman saya yang S1 langsung S3 gitu. Dan saat ini kalau nggak saat ini dia sekarang menjadi dosen di salah satu universitas negeri yang ada di Surabaya. Nah, kemudian ada platform digital untuk pengembangan kompetensi dosen. Nah, ini penting Bapak Ibu, bahwa karena kita itu kan sebagai dosen itu belajar sepanjang hayat. Jadi, terkait dengan pengembangan teknologi, kita itu harus cepat tanggap terhadap teknologi-teknologi saat ini. Jadi, jangan kita sampai kalah nih dengan mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Jangan sampai kalah kita dikelabui sama mahasiswa-mahasiswa kita. Karena terutama untuk penggunaan artificial intelligence ya di dalam proses pembelajaran. Nah, kalau di luar negeri itu ya semuanya sudah bisa dikatakan 99% itu sudah menggunakan AI gitu ya. Gitu. Jadi dosennya yang menulisnya pakai AI, presentasinya itu sudah pakai AI ya, artinya bahannya itu sudah pakai artificial intelligence. Jadi saya juga bingung kenapa kok mereka begitu tanggap. Karena memang kebetulan kalau di kampus saya ini itu mereka menyediakan hampir setiap minggu itu ada aja itu dosen-dosen tamu yang berbicara tentang artificial intelligence seperti itu, terutama yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Bahkan beberapa minggu kemarin kita mengundang profesor yang dari Jepang. Itu proses pengambilan data ya yang sesuai dengan penelitian kami ya di bidang penelitian di bidang yang saya tekuni, itu semuanya diambil dari artificial intelligence, bukan ini ya, bukan dari internet ya, tetapi proses yang dia ciptakan alatnya itu dari artificial intelligence. Itu universitas yang ada di Jepang loh, dan sedang dikembangkan di universitas tempat saya tekuni gitu. Itu yang buat wow, di Jepang udah skala seperti itu ya, di Indonesia kapan ya kayak gitu. Nah, jadi penting yang namanya kita sebagai dosen itu harus tanggap penguasaan terhadap teknologi yang saat ini lagi berkembang. Itu penting Bapak Ibu. Nah, kemudian penting juga kita melakukan kolaborasi strategis untuk pengembangan kompetensi ya. Nah, terutama berkaitan dengan industri. Karena kalau di beberapa universitas ya, mungkin kalau di Indonesia ini belum diterapkan, tapi kalau di universitas di luar negeri itu seringkali dikaitkan dengan lingkungan yang ada di sekitar tersebut. Jadi kalau lingkungannya itu berada di wilayah industri, maka mahasiswa-mahasiswa S3-nya itu harus bisa memiliki disertasinya atau penelitiannya itu harus bisa memiliki dampak penting terhadap industri yang ada di sekitar tersebut. Itu yang lebih menantang gitu ya. Lebih menantang. Nah, itu yang terjadi kalau di luar negeri. Nah, di Indonesia mungkin belum sampai saat ini gitu, tetapi mungkin ada pengembangan ke depannya, artinya bisa dijadikan bahwa beberapa universitas itu mungkin akan dijadikan percontohan terkait dengan kolaboratif strategis dengan industri-industri besar gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada program pelatihan bersama. Saya kira ini penting ya untuk peningkatan keterampilan terhadap penguasaan teknologi, riset dan inovasi terapan juga, serta dampak sosial dan ekonomi yang harus benar-benar nyata gitu. Jadi jangan kita melakukan riset ya, tetapi kita tidak memiliki dampak nyata terhadap perkembangan masyarakat sosial ya dan ekonomi ya gitu. Kemudian arah kebijakan pengembangan dosen masa depan ini tentu ya kita harus saya kira kementerian itu sudah menyiapkan ya kebijakan-kebijakan yang mengarah pada transformasi komprehensif ya dalam ekosistem pendidikan tinggi. Kalau saya melihat dari beberapa pernyataan Prof. Stella, Wakil Menteri Pendidikan, bahwa universitas itu saat ini disiapkan untuk harus siap riset gitu. Nah, jadi mungkin akan sedikit dirubah bahwa tidak harus selalu fokus pada pengajaran, tetapi universitas itu harus sudah fokus kepada lebih besar dialokasikan waktunya itu untuk riset. Dan risetnya itu harus yang memiliki dampak gitu ya. Kalau selama ini mungkin kita melakukan riset itu yang penting ya udah kita yang mendapatkan dana hibah, melakukan riset kemudian publish gitu ya. Dan bahkan mungkin tidak memiliki dampak gitu. Nah, kalau yang saya amati dari pernyataan Prof. Stella Wakil Menteri itu
dia mungkin mengadopsi dari universitas-universitas yang ada di Tiongkok, China gitu ya, bahwa mereka itu riset-risetnya berkolaborasi dengan industri dan memiliki dampak gitu terhadap perkembangan industri. Dan itu kita sudah bisa melihat ya perkembangan saat ini Cina gitu ya terkait dengan penelitian. Dan itu ya kolaborasi sebenarnya antara universitas dan industri gitu. Karena industri juga memiliki keterbatasan untuk mengembangkan riset. Nah, sedangkan riset itu sebenarnya universitas itu ladangnya gitu. Mungkin tapi mereka keterbatasan akan anggaran. Maka di samping ada support pemerintah, juga ada support dari industri. Nah, itu yang mungkin akan dikembangkan saat ini. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti informasi ke depannya terkait dengan dunia dosen akan tetap saya update. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.